Kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang yang menjerat Nikita Mirzani kembali mengundang perhatian publik setelah beredarnya sebuah rekaman suara yang viral di media sosial. Dalam rekaman tersebut terdengar sosok yang diduga sebagai pengusaha Yani Sagara sedang membicarakan upaya mengkondisikan baju coklat, sebuah istilah yang kerap diasosiasikan dengan aparat penegak hukum. Isi rekaman itu menyebutkan bahwa pihak terkait sudah diamankan untuk memastikan Nikita Mirzani dijadikan terdakwa dengan menyasar level petinggi hingga menyebut jabatan bintang 1. Sosok dalam rekaman juga menekankan pentingnya dukungan moral kepada Reza Gledys agar tetap kuat dan tidak goyah di persidangan. Masih dalam rekaman yang sama, terdengar kekhawatiran akan kondisi mental Reza Gledys selama proses persidangan. Ia disebutkan mudah panik, grogi, dan dikhawatirkan salah ucap saat dicecar pertanyaan. Namun disebutkan pula bahwa hal tersebut telah diantisipasi karena jaksa dan hakim disebut sudah dalam kendali, sehingga tidak akan terlalu keras terhadap Reza Gledys. Meskipun belum ada konfirmasi resmi mengenai keaslian rekaman tersebut, publik mulai berspekulasi terutama karena banyak yang meyakini suara itu adalah milik Yani Sagara. Kabar ini pun menambah panasnya atmosfer kasus hukum yang tengah berjalan, serta memunculkan pertanyaan besar soal keadilan dan independensi hukum dalam kasus yang menyeret nama besar seperti Nikita Mirzani. Gitu. Jadi pasti ini dia tuh lagi kasakus ini kalau di baju coklat sih dia, kalau yang di petinggi-petingginya udah kita kunci, petinggi-petingginya ya. Yang coklatnya justru yang dir-dirnya ini lah, yang bintang-bintang 1 atau ya yang begitu-begituannya lah. Cuma yang penting mah kita udah masukin dia udah jadi terdakwa, udahlah itu aja. Di sidang kita hajar lah, di sidangnya kita hajar. Cuma ya itu, nah Ajisnya ini nih kita harus kuatin teman-temannya ya, bantu ya. Iya karena sih. Kuatin itu aja Adis. Iya. Adis, support dia biar dia inilah apa namanya. Dia kuat. Dia paniknya di sidang sebenarnya, bukan panik di sidangnya. Apa-apa, bukan dia paniknya, dia grogi nggak gitu, dia gitu aja. Iya, karena dia dicecar pertanyaan. Kata aku nggak akan, kan kita udah jaksa kita jagain kata aku, hakimnya, jaksanya, paling yang nyecer itu orang-orang yang lawannya dia doang, pengacaranya dan lain-lain gitu. Nggak aja kata aku tuh. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ini bukan tentang Nikita Mirzani, bukan juga tentang kasusnya, tapi ini tentang sistem hukum peradilan di Indonesia. Kita rakyat Indonesia di sini semua tahu, dan udah rahasia umum kalau keadilan di Indonesia ini agak sedikit kurang. Hukum bisa dibeli dan dipermainkan, jaksa dan hakim bisa diatur. Dari sini kita tahu bahwa kemenangan hanya untuk orang-orang yang beruang. Kayaknya kenal deh sama suara yang bilang kita kunci dulu petinggi aparatnya, jaksa dan hakimnya, baru nanti di persidangan terdakwa ini kita hajar habis-habisan. Yang penting dia jadi tersangka dulu, jadi terdakwa dulu. Kayaknya kenal deh sama suara. Itu Bu Haja bukan sih? Ibu kan udah ke tanah suci Bu, tapi kok bisa menghalalkan segala cara? Kenapa Bu? Ini maksud mengamankan itu, mengunci mulut aparat itu tuh. Maksudnya sogok menyogok, suap menyuap begitu ya? Kok menghalalkan segala cara sih? Kalau salah-salah aja lah Bu. Kenapa? Ibu takut kalau terdakwa ini bebas, usaha ibu akan terancam. Takut ibu? Tenang, santai. Kalau memang suara dalam rekaman itu bukanlah suara Anda, jadi santai aja. Karena memang rekaman itu belum diputar. Kalaupun ada yang sudah tersebar beberapa penggalan, itu pun masih abu-abu.
nggak jelas siapa pemilik suara itu. Jadi udah santai aja, nggak perlu di setiap kesempatan, baik itu pengacara maupun yang ngaku bestie maksudnya, juga ngasih klarifikasi kalau itu bukan suara Anda. Jadi nggak usah panik kalau memang nggak terlibat dalam rekaman suara itu. Tapi di rekaman suara, di rekaman percakapan yang bocor antara Anda dengan Mail, itu Anda terlibat ya? Terlibat. Kalau Anda bilang nggak terlibat, sorry, suami Anda telah mengakui. Karena hakim tidak mau memutar bukti rekaman yang diberikan oleh Nikita Mirzani, akhirnya netizen turun tangan untuk menyebarluaskan bukti rekaman yang ada pada Nikita Mirzani. Untung Nikita Mirzani waktu itu mengopi terdahulu sebelum diberikan kepada hakim. Dan akhirnya ternyata terkuak sudah apa isi rekaman tersebut. Dan ternyata dalang dari semua ini adalah mafia skincare, alias H. Ya Allah, tega banget. Sampai hukum di negara Indonesia ini bisa dijual belikan, bisa dibayar, Jadi keadilan itu memang sudah tidak ada dan hak asasi manusia memang sudah tidak dianggap. Akhirnya masyarakat semua, jangan salahkan masyarakat semua kalau misalkan tidak percaya lagi sama hukum dan keadilan. Viral rekaman percakapan yang diduga disampaikan oleh pihak RG dalam perkara kasus Nikita Mirzani. Dalam rekaman yang berdurasi 1 menit 12 detik tersebut, di situ nampak ada dugaan upaya pengkondisian terhadap kasus Nikita Mirzani. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah percakapan itu dilakukan oleh pihaknya RG untuk mengkondisikan itu? Silakan masyarakat mencari tahu, silakan masyarakat berspekulasi, dan yang pasti kita berharap aparat penegak hukum bisa menegakkan hukum seadil-adilan kepada siapapun. Aneh hakim tanya, cek orang Sunda mah. Apa sih Indonesianya? Aneh banget hakim tuh aneh sumpah dah. Hakim yang ada yang menangani kasus Nikita Mirzani serta JPU-nya khususnya kepada hakimnya aneh, kalau menurut aku aneh. Bukankah sidang atau ruang pengadilan itu adalah ruang pembuktian? Iya kan? Ruang di mana pelapor atau terdakwa membuktikan pembelaan-pembelaannya kayak gitu. Tapi di sini kok berat sebelah di saat terdakwa membawa bukti berupa flash disk atau rekaman yang harusnya diputer kayak gitu, tetapi hakim itu menolak. Kan aneh, ya kan? Di saat terdakwa membawa saksi, di mana saksi ini adalah benar-benar, kalau menurut aku adalah saksi kunci yang tahu bahwa skincare yang dijual secara besar-besaran, secara flexing, secara mahal kayak mana, ternyata skincare itu tidak bagus, walau tidak semua. Dan Doktip inilah salah satunya yang membongkar para mafia skincare, ya kan? Tetapi pas bagian memberitahu, membuktikan, dipotong. Ini ruang pengadilan, ruang pembuktian mana yang benar, mana yang salah, apa ruang apa? Apa ruang intimidasi? Hanya untuk mengintimidasi atau mengkriminalisasikan seorang Nikita Mirzani? Setahu aku, ruang pengadilan, ruang sidang itu adalah ruang pembuktian. Ini malah ditunda. Hello, udah kinerja dari kemarin, kinerja kepolisian sekarang tidak baik-baik saja di mata masyarakat Indonesia kayak gitu. Sekarang hakimnya pun seperti ini kayak gitu. Kayak mana ini? Jangan sampai nanti ada ini, aku lihat-lihat juga, yuk kita demo di VT itu tuh ya, ini takut loh. Jangan sampai kita harus rame dulu banget baru. Ini kasus itu sebenarnya sangat kalau dibuat simple kalau ditangani oleh orang-orang yang tidak memihak, orang-orang yang tidak melihat duit. Simple sebenarnya, tapi berhubung ditangani oleh orang-orang yang sangat maruk terhadap uang, sampai membutakan mata dan telinga, sampai tidak mau melihat mana yang benar. Yang penting gua dapat value-nya, nilainya. Udah,
Karena memang menurut aku ya, di kasus Nikita Mirjani itu ditunda, capek. Kalian gak kasihani para hakim, khususnya gak kasihan kau melihat wanita, anaknya nangis, posisi sakit, aku lihat tuh di VT-nya, dipeluknya sambil nangis-nangis. Kau gak kayak mana? Dengan kasus yang Nikita Mirjani itu sebagai terdakwa, sebagai apa orang kasus pemerasannya pun dihilangkan? Anjir, istilahnya aku cukup speak up, salam waras. Masih adakah hakim di Indonesia ini yang benar-benar memihak pada kebenaran? Aku tunggu itu, guys.